kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang meludeskan 6 unit rumah dan menyebabkan seorang anak perempuan berusia 7 tahun tewas terjebak. Kebakaran terjadi di Jalan Menunggal 31 Lorong Teluk Bayur 6, Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Api cepat membesar di tengah permukiman padat penduduk hingga meludeskan 6 unit rumah dan merusak 2 rumah lainnya. 7 unit mobil damkar diterjunkan, namun petugas sempat terkendala menjangkau titik kebakaran karena lokasi berada di dalam gang sempit. Dalam peristiwa ini, seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan tewas. Ia terjebak di dalam rumah yang terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Sementara para korban yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di rumah kerabat dan keluarga. Sudah dievakuasi, terjebak dalam kamar rumah orang tuanya. Jenis kelamin perempuan, umurnya sekitar 7 tahun. Sudah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan sejumlah kendaraan yakni truk dan sejumlah pengendara sepeda motor terjadi di jembatan layang nontol Pesing Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Satu unit truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan dan kemudian menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor menderita luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Sebuah minibus tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Darmin, Kartasemaya, Indramayu, Jawa Barat. Sebuah minibus ringsek setelah ditabrak kereta api Bangun Karta, tujuan Jakarta Jombang. Minibus yang dievakuasi petugas dan warga ini sempat terseret sejauh 15 meter. Pasangan suami istri yang berada dalam minibus menderita luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat minibus mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. TNI menggelar pameran bertajuk TNI AD Fair 2025 di Monas, Jakarta, bagian dari rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Masyarakat umum antusias mengunjungi TNI AD Fair 2025 pada Sabtu. Sejumlah alutsista yang menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank seperti tank Leopard milik TNI AD. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak turut antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Pameran alutsista ini digelar selama 2 hari, yakni 20 hingga 21 September 2025. Untuk mengetahui suasana hari terakhir pameran alutsista TNI di kawasan Monas, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia. Selamat pagi Nisa, bagaimana suasana di sana pagi ini? Apakah sudah ada warga yang mulai memadati atau menikmati pameran alutsista? Selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Tentunya antusiasme dari warga ini begitu banyak ya. Sejak pagi tadi memang saya sudah melihat kehadiran mereka di lapangan silang kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kalau dilihat memang di belakang saya ini banyak sekali dari mulai kendaraan alutsista milik TNI AD, kemudian AL dan juga AU yang dipamerkan di sini. Selain kita bisa melihat beragam kendaraan-kendaraan yang menjadi alat utama dari
TNI, yaitu TNI AU, AD, dan juga AL. Ada juga berbagai alat utama sistem persenjataan yang bisa Anda saksikan secara langsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tentunya ini dibuka untuk umum dan gratis begitu pemirsa, di mana diantaranya ada kendaraan seperti ILSV anti peluru yang saat ini ada di layar kaca Anda. Ini merupakan kendaraan yang biasa digunakan untuk operasi anti teror. Dia bisa menembak tanpa keluar dari kendaraan, kemudian terdapat senjata bantuan dari atas, serta jangkauan tembakan dengan jarak efektifnya bisa menembus sampai 1 kilo. Tentunya ini menjadi daya tarik bagi masyarakat karena memang hari ini tidak hanya pameran alutsista yang bisa disaksikan oleh masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, namun juga hari ini sedang ada Panglima TNI RAN. Jadi para pelari-pelari pagi hari ini sudah mulai memadati kawasan Monas maksud saya, dan memang tadi kami juga sempat menyaksikan Panglima TNI sudah hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan flag off di jam 6 pagi nanti. Untuk itu bagi Anda nih pemirsa yang hendak ingin berolahraga di kawasan CFD, silakan untuk merapat ke kawasan Monas, Jakarta Pusat karena acara ini masih berlangsung di hari terakhir, yaitu di hari Minggu 21 September 2025. Ajak keluarga, ajak rekan untuk bisa menyaksikan pameran alutsista di sini. Dari Monas saya kembalikan kepada Anda Cikal yang ada di studio. Ya, pameran alutsista memang selalu menarik perhatian warga. Terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keributan antar karyawan 2 perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu pemutusan hubungan kontrak kerja sepihak oleh maskapai kepada perusahaan PT Lintas Megantara dan memasukkan perusahaan baru. Suasana area Bandar Udara Domin Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. 2 kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi sepihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pelayanan darat dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan membaik. Kita sebagai polisi di sini tidak ada yang mengingat kemana pun.
Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Dua jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus video anggota DPRD Gorontalo yang viral mengoceh akan merampok uang negara akhirnya terungkap. Setelah diperiksa Badan Kehormatan Dewan, video viral diduga sengaja disebar oleh wanita dalam video tersebut karena janji akan menikahinya tidak terpenuhi. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu direkam pada bulan Juni 2025. BK menyebut perekam video tak lain adalah teman wanita Wahyudin yang juga terlihat dalam video viral. Dugaan sementara video tersebut sengaja disebarkan dan kemudian viral lantaran wanita tersebut yang diduga selingkuhan menuntut pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Wahyudin. Pemeriksaan di Badan Kehormatan, terduga WM itu menyampaikan bahwa video ini disebarkan oleh pasangan yang jalan sama-sama dengan beliau. Dan informasi yang saya terima dari WM bahwa yang bersangkutan ini meminta pertanggungjawaban pada WM. Pertanggungjawaban untuk dinikahi. Itu penyampaian yang bersangkutan langsung kepada Badan. PDI Perjuangan mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Sabtu 20 September di Jakarta. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPD PDIP Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan ke DPP. Timnas Futsal Indonesia menang besar